pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, pemerintah Malaysia dan para korban longsor yang selamat dari musibah gempa bumi mengapresiasi pelayanan pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat dalam menangani mereka selama menjalani perawatan di rumah sakit umum daerah. Dua orang pelaku perampasan sepeda motor diamankan tim Opsnal Polsek Cakra Negara Mataram karena aksinya yang meresahkan dan mencelakai korbannya. Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan puluhan kamar perawatan khusus untuk para calon legislatif yang gagal menjadi anggota legislatif dan mengalami depresi. Pemerintah Malaysia dan para korban longsor yang selamat dari musibah gempa bumi mengapresiasi pelayanan pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat dalam menangani mereka selama menjalani perawatan di rumah sakit umum daerah. Pihak pemerintah daerah sendiri menyatakan langkah tanggap penanganan darurat terhadap wisatawan merupakan komitmen untuk membangun stigma positif di kalangan wisatawan agar mendapatkan kesan baik saat berada di Pulau Lombok. Apresiasi atas kepedulian dan respon cepat pemerintah daerah dalam menyelamatkan dan mengevakuasi warganya disampaikan pemerintah Malaysia saat menjemput korban selamat musibah tanah longsor yang terjadi di air terjun Tiu Kelep, Kabupaten Lombok Utara minggu lalu. Meski menyisakan duka mendalam atas jatuhnya dua korban jiwa wisatawan, namun para pihak termasuk para korban selamat dan para keluarga korban juga menyampaikan terima kasih atas dukungan dan juga tindakan cepat tanggap pemerintah kepada mereka. Selain berterima kasih kepada pemerintah daerah, para korban juga menyampaikan apresiasinya kepada petugas terkait di lapangan serta para relawan yang telah membantu seluruh proses evakuasi hingga perawatan mereka di rumah sakit. Senangnya tak ada tapi sampai sana kita tak ada sampai setengah jam. Nanti dia ada gempa bumi, gempa. Kita rasa, ayo takutlah. Tapi saya untuk apa pun tak tahu, so pingsan. Tapi pingsan manggunjang tekan kepala kapan. Sementara itu, mewakili pemerintah daerah, Bupati Lombok Utara menyatakan langkah penanganan para tamu wisatawan yang dilakukan merupakan bentuk komitmen untuk memberikan rasa nyaman sekaligus membangun stigma positif bagi perkembangan pariwisata di Pulau Lombok nantinya. KLM ini kan salah satunya. Kemarin juga sempat di Segara Anak, ya, itu terjebak para tamu kita dari Malaysia maupun dari Eropa, dari Australia. Masyarakat ini yang tidak digaji, tidak dihonor, yang mereka berbondong-bondong datang ke tempat itu untuk melakukan misi penyelamatan. Yaitu hanya karena mereka merasa mereka adalah bagian dari Lombok Utara. Selain akan terus memberikan pelayanan terbaik, pemerintah daerah sendiri menyatakan akan terus membangun koordinasi dan kerjasama yang baik dengan para pihak untuk membangun citra positif agar para wisatawan tidak enggan untuk berkunjung ke Nusa Tenggara Barat ke depannya. Dari Mataram, Tim Liputan melaporkan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur menyarankan kepada pemerintah daerah agar memanfaatkan dana APBD ONKAL tahun 2019 senilai 11 miliar rupiah untuk membantu korban gempa. Legislatif juga mendorong Pemda untuk tanggap dalam memenuhi kebutuhan para korban gempa. Dorongan agar pemerintah daerah aktif melakukan pendataan dan pemenuhan kebutuhan para korban gempa disampaikan anggota legislatif Kabupaten Lombok Timur agar seluruh warga masyarakat terdampak bisa merasakan kehadiran pemerintah daerah di antara mereka. Selain meminta pemerintah untuk tanggap dalam pemenuhan kebutuhan para korban, pihak legislatif juga menyarankan alternatif penggunaan dana BPBD daerah yang disebut dana ONKAL 2019 sebesar 11 miliar agar bisa digunakan untuk mencukupi sementara kebutuhan para korban. Selain untuk pemenuhan kebutuhan utama, nantinya dana tersebut bisa dimanfaatkan juga untuk membantu pengadaan keperluan dasar warga seperti penyediaan terpal, tenda, alas tidur, dan makanan siap saji selama di pengungsian. Selain mendorong Pemda cepat tanggap dalam menangani korban gempa, pihak Dewan sendiri mengaku akan turun langsung ke lokasi gempa untuk melihat kondisi real warga masyarakat di lapangan. Berharap pemerintah daerah untuk tanggap terhadap kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Kami melihat yang dibutuhkan adalah terkait dengan hunian, baik itu terpal, hunian sementara, tenda dan lain sebagainya.
Sinergitas pemerintah di daerah dengan para pihak serta legislatif sebagai pendorong kebijakan sangat diperlukan untuk membangun kesepakatan bersama untuk penanganan para korban gempa agar bisa dirasakan sepenuhnya oleh para korban yang membutuhkan tanpa terkecuali. Dari Kabupaten Lombok Timur, Tim Liputan melaporkan. Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan puluhan kamar perawatan khusus untuk para calon legislatif yang gagal menjadi anggota legislatif dan mengalami depresi. Selain tetap menampung warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan, pihak rumah sakit juga siap merawat para calon legislatif yang mengalami depresi karena kalah dalam kontestasi pemilu 2019 mendatang. Hal tersebut disampaikan Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB saat dikonfirmasi awak media tentang keberadaan ruang perawatan khusus bagi para calon legislatif. Selain siap menampung, pihak rumah sakit juga telah menyediakan puluhan kamar khusus ruang perawatan bagi para calon legislatif yang gagal terpilih dan menderita depresi. Selain tetap mengutamakan pelayanan warga masyarakat, layanan bagi para calon legislatif yang depresi juga menjadi komitmen pihak rumah sakit yang rutin selalu disiapkan setiap menjelang kontestasi pemilu 5 tahun di Nusa Tenggara Barat. Selain tetap akan memberikan pelayanan reguler, pihak rumah sakit sendiri tetap menyiapkan kamar untuk rawat inap para legislatif apabila nantinya mengalami gangguan mental pasca pemilu. Siap lah, jadi untuk terutama untuk bangsal perawatannya. Jadi kalau misalnya ada pasien-pasien atau apa yang memang membutuhkan perawatan, itu kita siap menerima. Kita punya ada 7 bangsal. Saat ini Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma memiliki sekitar 150 kamar ruang rawat inap bagi para warga masyarakat yang mengalami gangguan mental dan psikologis. Dari seluruh kamar yang ada, pihak rumah sakit akan menyiapkan sekitar 10 kamar yang khusus diperuntukkan bagi para calon legislatif yang mengidap depresi karena tidak lolos dalam pemilihan legislatif bulan April mendatang. Dari Mataram, Tim Liputan melaporkan. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur menyatakan siap melakukan pemecatan secara tidak hormat bagi pegawai negeri sipil yang ketahuan terlibat narkoba dan berlaku umum bagi seluruh ASN tanpa terkecuali. Sanksi tegas tersebut diberlakukan pemerintah daerah sebagai sikap penegakan disiplin terhadap seluruh aparatur sipil negara yang mencoba bersentuhan dengan narkotika. Sikap tegas mengenai sanksi tegas bagi para aparatur sipil negara yang terlibat narkotika disampaikan Bupati Lombok Timur Haji Muhammad Sukiman Azmi yang menghimbau seluruh pegawai negeri sipil tidak boleh coba-coba bermain dengan narkotika. Keputusan tentang pemecatan tersebut telah final sebagai upaya untuk mendisiplinkan para ASN agar tidak melakukan penyalahgunaan narkotika yang belakangan marak terjadi di Kabupaten Lombok Timur dengan menyasar berbagai kalangan, mulai pemuda hingga tak tertutup kemungkinan para PNS. Menurut Bupati, para ASN terlibat narkoba tidak ada toleransi lagi untuk tetap mengabdikan diri sebagai abdi masyarakat di lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Timur karena melakukan tindakan berat dengan terlibat narkotika yang merupakan musuh bangsa. Selain sebagai tindakan untuk memberi efek jera, langkah tersebut juga dilakukan untuk membangun kesadaran serta membentuk sikap disiplin bagi para ASN agar tidak melanggar aturan. Lain pecat. Dipecat ya? Ya, kalau narkoba. Mau dia pengedar atau pemakai juga? Apalagi pengedar, kalau pemakai saja barangkali masih ada maaf. Tapi kalau namanya pengedar sudah tidak ada maaf pada pengedar. Pemberlakuan sanksi pemecatan yang disampaikan Bupati Lombok Timur merupakan keputusan final yang diambil setelah berkoordinasi dengan pihak terkait sekaligus dalam rangka peningkatan kualitas kinerja ASN di lingkup pemerintah Pemda Lombok Timur. Dari Kabupaten Lombok Timur, Tim Liputan melaporkan. Masih bersama saya Lady Jasman, berikut kembali kami sampaikan berita utama Mataram hari ini. Pemerintah Malaysia dan para korban longsor yang selamat dari musibah gempa bumi mengapresiasi pelayanan pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat dalam menangani mereka selama menjalani perawatan di rumah sakit umum daerah. 2 orang pelaku perampasan sepeda motor diamankan tim Opsnal Polsek Cakra Negara Mataram karena aksinya yang meresahkan dan mencelakai korbannya. Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan puluhan kamar perawatan khusus untuk para calon legislatif yang gagal menjadi anggota legislatif dan mengalami depresi.
Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah akan membangun rumah sakit bertaraf internasional di kawasan ekonomi khusus Mandalika untuk mendukung pariwisata dan sport tourism menyongsong digelarnya MotoGP pada tahun 2021 mendatang. Pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat bersama pemerintah daerah dan juga pihak ITDC akan membangun rumah sakit internasional yang berlokasi di sekitar kawasan ekonomi khusus Mandalika. Pembangunan rumah sakit internasional ini sebagai bentuk komitmen dan langkah konkret pemerintah dalam mensukseskan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mendukung pariwisata. Langkah tersebut juga sebagai salah satu fasilitas pendukung untuk perhelatan MotoGP di kawasan Mandalika, Lombok Tengah pada tahun 2021 mendatang. Rumah sakit yang akan dibangun di seputaran kawasan ekonomi khusus Mandalika yang menjadi venue race sebagai pusat penanganan trauma atau trauma center. Pembangunan rumah sakit internasional tersebut akan membutuhkan lahan sebanyak 3-5 hektar dan menelan biaya sebanyak 3,5 triliun rupiah. Bisa juga di luar, artinya sekitar itu tidak mesti di dalam, ya. Kalau di dalam juga relatif terganggu, ya. Terganggu. Tapi tidak jauh dengan radius ini, di depan bandara begini juga masih bisa. Sementara pihak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) sebagai pengelola kawasan Mandalika menyambut baik niat pemerintah daerah untuk membangun rumah sakit di kawasan tersebut. Bukan rumah sakit ya, tapi saya harus koordinasi dengan Dorna mengenai standar-standarnya apa, kebutuhannya apa. Ya. Kami menghargai upaya dari pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi yang akan membantu menyediakan rumah sakit ini. Ya, karena ini kan baru kemarin dikeluarkan di media, jadi dalam waktu dekat kita akan koordinasi. Dari Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meresmikan Balai Latihan Kerja ke Luar Negeri sebagai upaya untuk meningkatkan mutu tenaga kerja ahli dan profesional di bidangnya. BKLN tersebut sengaja dibangun pemerintah daerah sebagai wahana peningkatan kualitas pekerja asli Nusa Tenggara Barat agar bisa bersaing di luar negeri. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meresmikan Balai Latihan Kerja Nasional yang merupakan pusat perlindungan dan pemberdayaan masyarakat sebagai tempat untuk mengasah kemampuan dan keterampilan para calon tenaga kerja asal Nusa Tenggara Barat sebelum dikirim ke luar negeri untuk menjadi tenaga kerja. Kehadiran BKLN di Kabupaten Lombok Tengah nantinya diharapkan akan mampu menjadi pusat peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat agar lebih profesional di bidangnya masing-masing. BKLN sendiri nantinya akan memberikan keterampilan berupa pendidikan bahasa, keterampilan menggunakan elektronik, serta pengenalan budaya tujuan bekerja. Balai Latihan Kerja sendiri telah menyiapkan beberapa kelas serta ruang praktik bagi para calon tenaga kerja asal Nusa Tenggara Barat, khususnya asal Lombok Tengah yang ingin memiliki kemampuan profesional di bidangnya. Pemerintah daerah sendiri berharap kehadiran BKLN ini nantinya bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh warga masyarakat agar dapat melahirkan tenaga kerja profesional dan handal dalam bidangnya sehingga tidak ada lagi tenaga kerja non-prosedural yang akan menimbulkan masalah di luar negeri. Kita dulu permintaan dari tenaga kerja kita supaya ada satu pintu di NTB. Karena ternyata ketika diketahui mereka berasal dari NTB kemudian ada masalah di luar negeri, ketika ditelusuri dokumennya ternyata bukan berasal pemberangkatannya dari NTB, itu jadi ribet juga. Nah, mudah-mudahan dengan adanya tempat seperti ini kemampuannya bisa ditingkatkan, apalagi teman-teman lihat ke belakang nanti kita perbaiki fasilitasnya, mereka bisa training bahkan tinggal di sini. Hadirnya Balai Latihan Kerja Nasional diharapkan bisa menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan TKI yang ada serta bisa meningkatkan kemampuan para TKI dengan maksimal. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Dua orang pelaku perampasan sepeda motor diamankan tim Opsnal Polsek Cakra Negara Mataram karena aksinya yang meresahkan dan mencelakai korbannya. Selain mengamankan pelaku, dari tangan pelaku petugas juga berhasil menyita sebuah sepeda motor dan senjata tajam yang digunakan beraksi mengancam korbannya. Pelaku pencurian dengan kekerasan berinisial IS alias Tasya, 31 tahun asal Jerneng, dan JM alias Jamur, 43 tahun asal Pagutan Mataram, diamankan tim Opsnal Polsek Cakra Negara Mataram karena diduga menjadi pelaku perampasan sepeda motor milik warga di Kota Mataram.
Penangkapan kedua pelaku yang berprofesi sebagai tukang pijit online tersebut berdasarkan laporan salah seorang korban yang dirampas sepeda motor miliknya dan juga didorong dari sepeda motor hingga mengalami luka-luka. Laporan tersebut ditindaklanjuti Polsek Cakranegara dengan mencari kawasan tempat para pelaku biasanya menunggu pelanggannya di kawasan Cakranegara Mataram dan berhasil menangkap keduanya tanpa perlawanan. Modusnya, para pelaku berpura-pura sebagai tukang pijit online dan mengelabui korbannya saat tiba di lokasi praktik pijit dengan merampas sepeda motor korban dengan ancaman senjata tajam dan juga mendorong korban dari sepeda motor hingga terjatuh. Selain mengamankan dua pelaku, petugas juga menyita sebuah sepeda motor milik korban serta sebuah senjata tajam yang digunakan pelaku untuk mengancam dan melancarkan aksinya. Ketika si korban datang, setelah bertemu dengan pelaku, berdua datang di TKP, kemudian si korban membatalkan pesanan itu. Karena membatalkan, si pelaku dengan inisial T, Tasya, keberatan dan merampas kunci sepeda motor korban, berikut mengeluarkan pisau, mengancam korbannya. Kasus ini tengah didalami petugas untuk mengetahui jumlah korban yang telah dicelakai oleh para pelaku yang diduga lebih dari 2 orang dan beraksi di wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Atas perbuatannya merampas sepeda motor dan melakukan kekerasan kepada korbannya, para pelaku dikenakan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman pidana penjara selama 9 tahun. Dari Mataram, Tim Liputan melaporkan. Mendulang rupiah tidak harus menggunakan bahan baku yang mahal. Masyarakat Desa Bujak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah menjadikan pohon bambu yang banyak tumbuh di desanya menjadi aneka kreasi bernilai jual dan mampu menopang ekonomi mereka. Bahkan dengan bahan baku yang murah, para warga bisa meraup omset jutaan rupiah dari kreasi seni mengolah bambu yang mereka geluti. Berbahan melimpahnya tanaman bambu di desa mereka, puluhan warga desa Bujak, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah berinovasi kreatif menyulap bambu menjadi aneka kreasi kebutuhan warga seperti beruga atau sawung atau kerajinan lainnya berbahan bambu. Berangkat dari ide memanfaatkan banyaknya bahan baku bambu di desa mereka, kini kawasan desa Bujak dikenal luas menjadi sentra kreasi yang banyak dipesan warga lokal hingga keluar daerah. Sebut saja Sahdan, salah seorang pria perajin bambu yang telah menekuni kreasi mengolah bambu sejak tahun 1982, 30 tahun lalu yang hingga kini tetap eksis dan terus berinovasi menciptakan aneka kebutuhan warga masyarakat. Di tangan kreatif dan jiwa seninya, dengan dibantu sedikitnya 10 orang pekerja, aneka kreasi beruga atau sawung, pagar serta kandang binatang peliharaan berbahan bambu bisa dihasilkan setiap harinya untuk memenuhi pesanan warga yang terus datang. Alhasil, tanaman bambu yang melimpah di desanya kini bisa diolah menjadi komoditas yang lebih bermanfaat dan juga tentunya mampu mendulang rupiah serta mampu menopang ekonomi keluarganya. Dari bedek namanya di rumah juga beli bambu jual setiap hari di sini sudah ada yang beli dari Lombok Timur, ada dari Praia, pokoknya sekitar sini. Saat ini, Sahdan sendiri ramai mendapatkan pesanan beruga atau sawung yang merupakan hiasan serambi dan halaman rumah dengan harga berkisar mulai 2 hingga 3,5 juta rupiah tergantung ukuran dan bahan baku bambu yang digunakan. Kepiawaian para warga masyarakat di Desa Bujak mengolah bambu menjadi kreasi bernilai tinggi bisa menjadi contoh sekaligus inspirasi bagi warga masyarakat umumnya untuk mencoba berwirausaha dan berkreasi dengan bakat yang dimiliki, tentunya dengan ketekunan dan tekad yang kuat serta memanfaatkan bahan alam yang sederhana namun mampu menopang ekonomi keluarga. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, demikian berita Mataram yang berhasil dihimpun redaksi kami hari ini. Saya Lydia Josman, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.